Pak, ini mulai absen di chat itu, Pak, atau nanti? Tanya aja. Baiklah, kita mulai ya, kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar ya? Jelas. Ya, Oke. Seperti yang telah kita bicarakan kemarin, hari ini kita akan diskusi ya. Diskusi mengenai bentuk-bentuk perusahaan, mulai dari perusahaan perorangan sampai perseroan terbatas. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, nanti silahkan nanti dipersiapkan pertanyaan dan jawaban. Ya. Pertanyaan disampaikan secara lisan, sehingga terekam nanti di sini ya. Dan jawaban juga ya. Dan saja saya beritahukan bahwa diskusi kita ini nanti akan kemungkinan juga akan di-upload ya di YouTube. Jadi berpakaian yang rapi gitu ya. Dan ketika bicaralah yang benar, ya, jangan bercanda. Ya, diskusi ilmiah. Ketika bertanya tidak boleh ngawur, ketika menjawab tidak boleh ngawur. Ya, jadi nanti semuanya dipersiapkan. Nah, jangan takut salah karena diskusi ya. Yang ngawur itu yang nggak benar ya. Kalau salah nanti kan saya pantau, nanti bisa saya betulkan. Ya, untuk mengawali mungkin 5-10 menit pertama ini kan saya berikan pengantarnya dulu sampai menunggu teman-teman yang lain datang dan absen ya. Seperti biasanya nanti absen ini kita kasih waktu 30 menit ya. Jadi setelah 30 menit nanti saya akan kirim absen ke PHK ya. Di jam 10 tepat nanti absennya akan dikirim ke PHK. Jadi seperti yang kita selesai kemarin, kita sudah bahas mengenai apa itu perusahaannya dan pembantu perusahaan. Nah, sekarang ini sebagaimana jelaskan tadi bahwa perusahaan itu tidak selalu dalam bentuk perusahaan perorangan kan. Dalam menjalankan usaha kita bisa minta bantuan orang lain. Bantuan orang lain itu salah satu diantaranya adalah dengan berpartner ya. Berpartner namanya, partnership ya, atau cooperation ya, bekerja sama dengan pihak yang lain. Artinya pengusaha dengan pengusaha ya. Ini bekerja sama kemudian membentuk satu usaha. Nah, yang disebut partnership ya, atau cooperation. Koperasi juga kata yang kita kenal dengan istilah di Indonesia itu juga sama ya, itu isinya juga kerjasama. Bekerjasama untuk menjadi satu gitu ya, bukan bekerjasama dengan atas nama sendiri-sendiri gitu ya, tidak, bekerjasama untuk menjadi satu. Dalam bahasa yang lain juga, kalau saudara mungkin mengenal istilah-istilah perusahaan dalam bentuk partnership itu, kalau di Indonesia yang paling terkenal pasti PT ya, perseroan terbatas. Kita nyebutnya perseroan itu ya, atau perserikatan perseroan. Ya. Dalam bahasa Inggris sering juga disingkat dengan COLTD. Ya, COLTD, Company Limited. Company itu sebenarnya kalau kita lihat berasal dari pertemanan kan, partnership juga. Limited berarti terbatas. Jadi kalau saudara mungkin nanti melihat di istilah di beberapa tempat ada nama COLTD, itu maksudnya kalau di Indonesia itu adalah perseroan terbatas.
bahasa Belanda, dalam hukum Belanda, yang karena kita memang dulu berafiliasi dengan hukum Belanda dan sekarang masih beberapa hukum masih kita pakai, itu dulu disebut sebagai Nambus Vennootschap, ya, Vennootschap namanya ya. Vennootschap itu sebagai kata perseroan. Nambus artinya kehilangan nama. Kalau dalam bahasa Inggris nameless, ya, kehilangan nama. Nah, kenapa? Itu asalnya dari firma. Firma itu perusahaan dengan nama, ya. Dengan nama artinya nama perusahaan itu diambil dari nama-nama pemiliknya, gitu kan. Itu ada kata firm, ya, firma. Dalam bahasa Inggris juga ada firm, gitu ya, firma. Bahasa Indonesia-nya kita juga jadi firma, gitu. Lalu muncul istilah CV. CV itu perkembangan dari firma itu yang kemudian berkelompok menjadi dua macam pesero, yang satu pemegang saham saja atau pemilik modal, yang satu pengelola. Kalau firma itu sama-sama posisinya, ya. Jadi kalau dalam CV itu dibedakan antara orang yang hanya setor modal atau yang memberikan modal dan orang yang menjadi pengurus. Kita disebut Commanditaire Vennootschap dengan singkatan CV, CV ya. C-nya itu Commanditaire Vennootschap. Dari kota command, memberi perintah. Seperti itu karena di situ ada pengusaha yang beri perintah untuk menjalankan usaha yang dia hanya setor modal, ya. Komanditer namanya, itu Commanditaire Vennootschap, ya, persekutuan komanditer. Lalu ada PT yang kemudian ini dalam bahasa kita PT ini adalah perusahaan yang dalam posisi sebagai persero dia memiliki posisi persero yang paling tinggi. Karena apa? Karena ini persero benar-benar dipisahkan dari perusahaannya, ya. Hanya disebut terbatas. Terbatas ini karena tanggung jawab dari persero itu dibatasi, terbatas pada modalnya, karena nanti pengelolaan persero itu menjadi satu kesatuan tersendiri, menjadi institusi sendiri atau menjadi entitas tersendiri. Dalam bahasa akuntan disebut entitas tersendiri. Nah, artinya pemilik saham atau pemilik perusahaan itu ada di luar entitas itu, yang sering juga dalam bahasa keren disebut investor, pemegang saham, shareholders, ya. Nah, itu adalah PT. Sehingga kalau persero dari PT itu tidak ikut campur dalam pengelolaan, maka dia tidak punya tanggung jawab terhadap perseroan sebagai pengurus. Dia tanggung jawab hanya terbatas kepada saham yang disetorkan di situ aja. Jadi kalau dia punya kewajiban untuk setor saham sesuai dengan janjinya, ya setor di situ. Ketika nanti perusahaan mengalami masalah, ya yang digunakan ya dia kewajibannya hanya sesuai dengan saham yang disetorkan di situ atau yang wajib disetorkannya saja. Di luar itu kalau kurang menjadi tanggung jawab PT itu sendiri. Itulah kenapa PT itu sering disebut sebagai badan hukum, karena dia seperti orang punya hak dan punya kewajiban sendiri. Ya. Lain dengan firma, kemudian firma ini memiliki persero yang masih bertanggung jawabnya penuh. Jadi hati-hati kalau sedang membuat firma, karena tanggung jawab firma itu masih tidak terbatas atau penuh. Artinya tanggung jawab dari para sekutu di firma itu tanggung jawabnya tidak terbatas. Artinya kalau nanti firma itu memiliki hutang dan para sekutunya itu tidak bisa uang persekutuannya itu, modal persekutuannya habis gunakan untuk membayar hutang lalu kurang, maka masing-masing sekutu itu akan bertanggung jawab sesuai dengan komposisi modalnya itu nanti, sesuai dengan perjanjian yang ada di situ, sampai harta yang dia miliki secara pribadi atau harta di rumah istilahnya itu ya, harta pribadi. Harta pribadi yang bukan milik firma pun nanti akan menjadi jaminan dari utang-utang persero itu karena dia anggota firma. Kalau memang sifatnya tanggung renteng, kalau ada satu persero tadi tidak bisa
membayar utangnya, ya maka pesero yang lain akan kena kewajibannya. Itu ada sampai. Tapi kalau PT tidak, PT itu sifatnya terbatas. Nah, kalau CV itu ada di tengah-tengah. Sekutu pengurus itu bertanggung jawab penuh. Ya. Nah, sedangkan pengurus yang sekutu komanditer itu terbatas sesuai dengan modelnya. Jadi dengan PT ini, ya. Lalu apa bedanya dengan PT? Ya? Kalau PT pengurus itu pegawai, bisa pegawai biasa, ya, diangkat, diberhentikan, tak perlu harus punya modal atau menjadi sekutu dari bagian dari persekutuan perseroan terbatas. Tapi kalau CV itu pengurusnya atau pengurus ketua pengurusnya itu, direktur perusahaannya itu adalah sekutu. Itu beda. Kalau PT tidak harus. Boleh sih pemilik perusahaan itu merangkap sebagai sekutu di PT, di CV juga boleh. Ya. Tapi dia nanti akan dipisahkan tanggung jawabnya. Sebagai pengurus dia akan penuh, tapi sebagai investor, sebagai pemegang saham, dia hanya bertanggung jawab terhadap investasinya saja. Nah, jadi itu seperti itu ya. Garis besarnya ya, garis besar. Ada bentuk perusahaan yang tidak kelihatan dari luar ya, bahwa itu ada persekutuan seringkali ya. Ini sering disebut sebagai mashaf dalam bahasa Belanda atau persekutuan perdata. Nah, persekutuan perdata atau dalam bahasa yang lain sering disebut perkumpulan gitu ya. Di dalam ini diatur sebenarnya perkumpulan ini dalam KUH Perdata ya. Di buku ketiga itu sudah lihat, nanti di buku saya yang pertama itu di pengantar itu saya jelaskan di situ bahwa nanti akan dibahas itu dalam persekutuan perdata ya. Nah, ada pokoknya pembentukan dan sebagainya itu aturannya ada di KUH Perdata. Karena perkumpulan ini sifatnya umum, bisa digunakan untuk apa saja. Nah, persekutuan perdata yang digunakan untuk bisnis, di mana setiap anggotanya itu ditugaskan untuk memasukkan atau inbreng ya, sesuatu sebagai modal dengan tujuan untuk menjalankan usaha, maka persekutuan perdata yang seperti itu nanti persekutuan perdata yang menjalankan bisnis. Maka nanti dia juga ikut diatur di dalam KUHD karena dia menjadi perusahaan. Tapi kalau dia bukan perusahaan, ya sepenuhnya hanya mengikuti ketentuan di KUH Perdata seperti yang kita bicarakan di buku yang pertama pengantar ekonomi. Sekarang ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai isi buku dari buku yang kedua kita, ya, aspek hukum ekonomi bentuk-bentuk perusahaan. Untuk yang buku lama masih jadi satu, yang buku yang baru ini sudah saya pisahkan. Yang punya buku yang lama boleh dipakai itu, tapi hati-hati karena banyak ketentuan yang sudah berubah dan berbeda. Nah, buku saya ini yang aspek hukum ekonomi bentuk perusahaan ini, yang kedua ini buku keduanya ini sudah mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk perubahan yang diakibatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Nah, ini sekarang silakan kalau ada yang mulai mau, sudah ada 25 orang yang masuk ini, jangan lupa absen ya, chat ya, yang sudah masuk ini di Zoom absen ya, masuk ke chat ya, sudah saya buatkan di situ ya, terdaftarnya tinggal di copy, diisi dan sebagainya seperti biasanya ya. Ada 27 yang chat masih, berarti ada yang belum ya, yang belum masuk chatnya ya. Oke ya, jadi itu masalah pengantar saya. Jadi kalau sudah perhatikan nanti bentuk-bentuk perusahaan ini secara keseluruhan yang dibahas buku kita ini nanti hampir semuanya ya yang sudah bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia ini, kecuali nanti yang berdasarkan hukum adat ya, saya tidak membahasnya ini karena nanti bahasanya ada di hukum adat ya. Jadi ini adalah
bentuk-bentuk usaha yang selama ini biasa dipakai ya. Itu ada 11 sekarang ini ya. Kita kenal ada perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, CV, PT, koperasi, ya, usaha bersama, BUMN. BUMN ini ada 2, yaitu nanti Perum dan Persero. UMD juga nanti ada bentuknya Perum dan Perumda dan Perseroda ya. Yang terbaru itu ya. Nah, kalau yang lama ini di buku saya yang lama belum dibahas ini ya. BUMD itu dengan aturan terbarunya belum, lagi masih pakai aturan yang lama. Sekarang sudah ada aturan terbaru sehingga ada Perumda, ada Perseroda. Nah, kemudian ada yang ke-10 ada BUMDes. Nah, BUMDes ini bisa membentuk untuk perusahaan yang dibuat oleh desa atau pemerintah desa atau masyarakat yang ada di pedesaan bersama dengan desanya nanti membentuk perusahaan yang bentuknya karena itu bentuknya ya seperti perserikatan ya. Nah, namanya BUMDes ini juga bentuk perserikatan. Nah, bentuknya boleh menggunakan bentuk apa saja di situ. Ya, bisa dalam bentuk firma, CV, PT dan sebagainya, koperasi juga boleh. Nah, kemudian ada UMKM. Nah, UMKM ini sebetulnya bukan masuk dalam kategori bentuk usaha ya, tapi ini sebetulnya adalah usaha yang dilihat dari sisi kemampuannya dalam berbisnis. Ya. Nah, ada pengelompokan usaha namanya, pengelompokan usaha menengah, ya, kecil dan mikro. Nah, usaha besar tidak masukkan di sini. Ya, nah, nanti sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nih, UMKM ini nanti walaupun UMKM nanti bisa membentuk PT ya, itu yang pertemuan yang baru. PT itu harusnya dimiliki minimal oleh 2 orang. Tapi dengan adanya UMKM ini, Undang-Undang UMKM dan dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dengan perubahannya ini, UMKM boleh juga membentuk PT walaupun hanya seorang. Nah, ini sesuatu yang baru. Nah, analoginya ini mirip BUMN dalam bentuk Persero. BUMN dalam bentuk Persero itu kalau dimiliki oleh negara boleh hanya dimiliki oleh negara saja, tidak ada partnernya ya, hanya negara saja. Itu mungkin mirip dengan itu nanti ya. Nah, silahkan nanti dibaca referensinya, semuanya ada peraturannya ya, semuanya ada peraturannya. Nah, kalau perusahaan perorangan memang tidak ada undang-undang yang khusus untuk itu. Karena perusahaan perorangan ini ya, saudara menjalankan usaha itu ya tinggal ngikutin aturan pemerintah di tempat aja. Kalau sudah ada di satu daerah bahwa untuk usaha itu harus pakai izin dan sebagainya, ngurus izin usaha atau izin tempat kerja, karena adalah perorangan karena nggak perlu perjanjian dengan pihak lain, maka usahanya seperti itu aja. Kalau sudah menjadi UMKM nanti ngikuti UMKM peraturannya ya. Nah, karena perusahaan perorangan ini masuknya ke UMKM, jadi nanti saudara harus banyak membaca undang-undang UMKM itu namanya. Kalau perusahaan perdata tadi saya katakan di buku 3 bahwa perdata, firma itu di KUHD, CV itu di KUHD atau di Red Book van Koophandel ya. PT itu di KUHD juga ada, tapi sudah ada peraturan undang-undang PT yang tersendiri yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ya, itu sudah ada undang-undang persewaan berbasis koperasi, sudah ada undang-undangnya koperasi, usaha bersama sudah ada juga peraturannya tersendiri, BUMN juga ada undang-undangnya, UMD juga sudah ada peraturan pemerintahnya, BUMDes juga sudah ada undang-undangnya dan peraturan pemerintahnya, UMKM juga sudah ada undang-undang tersendiri. Jadi sebetulnya kalau saudara mau membahas, kalau saudara nggak memiliki buku saya ini nanti, saudara boleh mencari berbagai macam undang-undang yang ada sesuai dengan apa yang saudara ingin. Nah, undang-undang kan sifatnya bisa di-download dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Mungkin dari di pemerintahan itu nanti mulai dari DPR, MA, ya, instansi terkait sesuai dengan jenis perusahaannya. Kalau BUMN ya pasti ada juga di
Kementerian BUMN, koperasi juga ada Kementerian Koperasi. Ya. Atau di website-nya OJK atau website-nya Kumham, Sekretariat Negara dan sebagainya. Banyak sekali ya. Jadi kalau saudara tinggal ketik aja di website, di browser apapun browsernya, nanti saudara akan dapatkan peraturan itu dengan mudah. Nah, yang penting dibaca lalu difahami isinya, karena peraturan itu nanti bahasanya memang bahasa undang-undang, nggak terlalu mudah untuk dipahami. Saudara harus membaca dengan baik lalu merangkum dan memahaminya dengan benar. Nah, buku kita ini juga nanti akan hampir mungkin 95%-nya referensinya juga undang-undang, walaupun nanti ada beberapa penjelasan dan contoh yang saya berikan yang tidak bersumber dari undang-undang. Ada peraturan pemerintah, kemudian ada juga peraturan menteri dan sebagainya. Ya, itu silakan kalau kita mulai. Mungkin di pertemuan pertama ini kita hanya punya waktu sekitar 15 menit untuk diskusi, nanti kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Siapa yang mau bertanya? Mulai dari pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya silakan langsung diucapkan ini, sebutkan ya. Dibuka videonya, dibuka speakernya, lalu saudara silahkan bertanya ya. Yo, siapa yang bertanya? Atau mau menguapkan kasus? Ingat ya, ini semua pertanyaan dan jawaban akan saya catat nanti untuk direkap menjadi nilai tugas. Nilai tugas itu 25% ya, sama dengan UTS. Kemarin saya lihat nih, walaupun belum saya umumkan secara resmi karena masih ada susutan dan ada yang belum terkoreksi karena masalah UTS ini nilainya nggak terlalu bagus ya rata-rata. Ya, ada yang bagus ya, tetap ada yang bagus, tapi rata-rata tidak terlalu bagus. Jadi saya harapkan nanti saudara tetap belajar mengerjakan tugas yang benar supaya tugas dapat nilai yang bagus. Kalau UTS-nya sudah jelek, tugasnya jelek, atau bahkan tidak ada tugas, mengerjakan tugas, ya susah itu nyari nilainya ya. Ayo silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Ya silakan. Yang keras suaranya ya. Ya tidak pakai phone. Yang lain dengar. Oke, silakan. Yang mau bertanya. Pak, kalau semisal kita ingin membuka perseroan terbatas atau PT, syarat dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi gitu Pak buat bikin perusahaan terbatas itu, perseroan terbatas itu? Ya, itu kalian bisa baca di undang-undang itu kalau pertanyaan begitu ya. Kalau maaf ya, di sini pertanyaannya harusnya kalau sudah bertanya jangan ada yang di materi. Kalau di materi sudah ada, kenapa harus ditanyakan? Sudah pengen tanya syarat apa saja syarat untuk membuat PT, itu ada di undang-undangnya itu, tinggal baca aja. Ya, kita kalau diskusi itu menanyakan sesuatu yang di materi tidak ada, atau yang di materi ada tapi kurang jelas gitu ya. Jangan kemudian menanyakan pertanyaan yang seperti itu yang sudah tinggal baca aja itu. Di buku saya juga ada syarat-syarat apa yang harus dilakukan dalam PT ya. Jadi coba pertanyaan dalam bentuk masalah namanya. Kalau ada pertanyaan, ada umpamanya di antara syarat-syarat itu saudara belum paham Pak, ini yang dimaksud dengan ini apa gitu ya. Kalau hanya syarat-syarat itu kan sudah menyebutkannya satu, ini dua, ada tuh ya. Yuk silakan. Apa dari syarat-syarat itu yang sudah tanyakan? Jangan kita diminta untuk menyebutkan syarat-syarat.
Itu kan pertanyaan yang sangat mudah dan ada itu di materi ya. Di buku ada, di undang-undang ada. Tinggal baca aja, saudara. Oke, dari syarat-syarat itu, saudara, saya bantu bertanya ya, dari syarat-syarat itu, apa yang saudara belum pahami? Ya, kan itu memang ada banyak syarat-syaratnya itu ya. Saudara kalau membuat PT, contohnya nih, contohnya ya, bahwa PT itu harus dibuat oleh minimal 2 orang atau 2 badan hukum atau campuran dari orang dan badan hukum. Nah, itu contohnya seperti itu kan. Itu syarat pertama. Kalau saudara nggak tahu tuh apa itu nanti badan hukum, baru kemudian dijelaskan badan hukum itu sebenarnya apa sih? Contohnya seperti itu. Jadi jangan sebutkan apa saja syarat dari, nah, kayak ujian aja saudaranya. Pertanyaan teoritis yang sudah ada jawabannya nggak usah ditanyakan. Pertanyaannya harus agak pintar dikit ya. Biar kita terangsang nih orang berpikir, bukan hanya nanti nyari contekan kemudian untuk dikirimkan kepada saudara, sama aja itu ya, nanti copy paste dari undang-undang masukkan gitu. Oke, nah, saya hargai pertanyaan saudara, tapi tolong dikembangkan pertanyaannya ya, sehingga lebih terkesan sebagai pertanyaan mahasiswa gitu ya. Oke, silakan kalau mau dilanjutkan. Siapa tadi yang bertanya tadi? Namanya, sebutkan namanya ya kalau bertanya ya. Halo? Itu namanya Rian, Pak. Oh, hilang tuh Rian. Halo Pak, iya siap Pak. Oke ya, masih ada yang Saya Rianudin Pak. tanyakan selain Iya. sebutkan syarat-syarat itu apa dari syarat-syarat yang kamu tanyakan kira-kira? Nah, kalau belum nanti pikirkan lagi ya. Nah, nanti dikemukakan lagi. Ya. Ambil aja ambil. Oke ya. Yang berikutnya kalau begitu, yang berikutnya. Ayo berikutnya siapa? Yang bertanya? Maaf Pak, baru masuk. Kan yang baru masuk, yang absen aja dulu. Ini yang udah lama kan ada 42 orang nih yang sudah masuk ya. Tapi yang chat baru 45 nih. Sudah 45, tapi yang masuk baru 41. Ayo, siapa lagi? Yang lain? Tidak ada?
Yuk. Pak, mau tanya lagi, Pak. Yuk, silakan. Kalau misalkan nih ada orang luar negeri, orang dari luar, orang asing, tapi dia mau mendirikan perusahaan gitu, itu bisa nggak Pak? Atau ada hukum atau izin-izin tertentu yang harus dia penuhi gitu, biar dia bisa mendirikan yayasan atau perusahaannya di Indonesia gitu. Padahal dia aslinya orang luar gitu. Gimana tuh Pak? Siapa yang tanya nih? Siapa yang bertanya nih? Saya Halo? Pak Rianudin yang tadi. Hah? Saya Rianudin. Rianudin. Hah? Iya, Pak. Rianudin. Iya, Rianudin. Iya. Pertanyaannya nih, ya, teman-teman yang lain dengarkan ya. Pertanyaan Rianudin, ya harus saya yang jawab. Ya saya yang jawab, yang karena di diskusi yang jawab ya teman kalian ya. Rianudin bertanya mengenai kalau ada orang luar yang pengen menjalankan usaha di Indonesia atau membuat atau mendirikan usaha di Indonesia. Nah, bagaimana itu? Apakah boleh atau tidak? Kalau boleh harus seperti apa? Nah, nanti saya bantu untuk menata pertanyaannya. Silahkan kalau ada yang mau jawab. Mau jawab, sebutkan nama dulu. Oh ya, ini sebelum absen, ini absennya kalian chatnya kok sendiri-sendiri gitu ya, chatnya itu.